Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS kewirausahaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan definisi dan konsep kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kemauan dan kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai risiko dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan melakukan hal-hal baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan dan memperoleh keuntungan sebagai konsekuensinya. Yang kedua, yang B, kewirausahaan ekstensial merupakan jalur aktualisasi potensi diri, bakat, sikap, pengetahuan, keterampilan untuk menciptakan dunia esok lebih baik dari dunia kini dengan menghasilkan produk atau jasa yang berfungsi meningkatkan kualitas hidup sesama manusia dan menyajikannya pada tingkat harga dan tempat yang terjangkau oleh pemakai atau konsumen. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan peluang usaha. Peluang usaha dapat dijelaskan sebagai ide investasi atau usulan usaha yang menarik yang memberi kemungkinan untuk memberikan hasil atau keuntungan bagi seseorang yang memiliki risiko. Dua, yang B, karakteristik kewirausahaan potensial. Yang pertama, total berkomitmen, menjadi penentu melindungi. Dua, memiliki dorongan untuk mendapatkan dan bertumbuh. Tiga, berorientasi kepada kesempatan dan tujuan. Empat, mempunyai inisiatif dan tanggung jawab personal. Lima, pemecah persoalan secara terus-menerus. Enam, memiliki realisme dan dapat berbicara dengan saling humor. Tujuh, selalu mencari dan menggunakan umpan balik atau feedback. 8. Selalu berfokus pada internal. 9. Menghitung dan mencari risiko. 10. Memiliki kebutuhan yang kecil untuk status dan kekuasaan. 11. Memiliki integritas dan reliabilitas. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan produksi, pemasaran, dan strategi pemasaran. Produksi adalah suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk, barang, atau jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemasaran adalah suatu proses menyeluruh terpaku, terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk institusi dalam melakukan usaha agar mampu koordinir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling tertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Strategi pemasaran adalah upaya pemasaran suatu produk, baik barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Yang B, tugas pemasaran. 1. Memperkenalkan produk yang diciptakan oleh suatu perusahaan kepada masyarakat. 2. Mencapai target penjualan. Target penjualan produk harus ditetapkan sejak awal. Tim marketing harus memiliki cara untuk mencapai target tersebut dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan kegiatan pasar. 3. Memastikan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan hal penting dan menjadi prioritas dari tim marketing. Dengan memastikan konsumen merasa puas dengan produk, maka proses pemasaran itu sendiri sudah dianggap berhasil. 4. Membuat strategi lanjutan. Ada cukup banyak strategi pemasaran yang bisa digunakan oleh tim marketing dalam memasarkan produk ke masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan diskon. 5. Bekerja sama dengan mitra. Marketing juga memiliki peranan penting dalam membangun kerjasama dengan mitra kerja. Selain itu, tim marketing juga bertugas menjalani hubungan baik dengan masyarakat, khususnya pelanggan, serta menjadi media yang menjabatani hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. 6. Membuat rekapitulasi penjualan. Tim marketing harus membuat rekap data penjualan dengan benar dan terstruktur. Data penjualan tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan target dan strategi pemasaran di masa yang akan datang. Yang keempat, jelaskan tahap dalam pengendalian produksi. Yang pertama, productive
forecasting adalah peramalan produksi untuk mengetahui jumlah dan manfaat produksi yang akan dibuat di masa yang akan datang, sehingga terjadi penyimpangan akan cepat diadakan penyesuaian produksi. 2. Routing adalah kegiatan untuk menentukan urutan proses dan penggunaan alat produksinya dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir, sehingga sebelum produksi dimulai masalah sudah tercantum pada routing set. 3. Scheduling adalah kegiatan untuk membuat jadwal proses produksi sebagai satu kesatuan dari awal proses sampai selesai proses produksi. Scheduling ini dilaksanakan untuk mengetahui beberapa waktu yang dibutuhkan setiap tahap pemrosesan sesuai dengan urutan routernya. Oleh karena itu, untuk membantu keberhasilan terhadap tahap ini, lebih baik melakukan time dan maintenance studi sehingga dapat ditentukan standar hasil kerjanya. 4. Dispatching adalah suatu proses untuk pemberian perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan scheduling yang dibuat. 5. Follow up adalah kegiatan untuk mengulangkan terjadinya penundaan atau keterlambatan dan koordinasinya pelaksanaan kerja. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan dan tanggung jawab perusahaan. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalam manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Tanggung jawab perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk menutupi implikasi lingkungan yang berasal dari produk, operasi, dan fasilitas, menghilangkan limbah dan emisi, memaksimalkan efisiensi dan produktivitas sumber daya alam, dan meminimalkan praktek-praktek yang buruk dapat mempengaruhi kenikmatan sumber daya alam suatu negara bagi generasi mendatang. B. Aktivitas perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang pertama, aktivitas operasional dalam bisnis perusahaan. Aktivitas ini mencakup banyak hal dalam laporan laba rugi dan merupakan posisi terpenting dalam neraca saldo. Laporan arus kas akan membalik jurnal transaksi bersifat non-kas seperti depresiasi dan amortisasi. Kemudian perubahan pada neraca saldo seperti piutang dagang atau utang dagang akan ditambahkan atau dikurangkan berdasarkan implikasinya terhadap laba bersih. Dampaknya terhadap lingkungan yaitu turun naiknya harga pasaran yang tidak tetap, lingkungannya masyarakat akan merasa rugi dan keberatan saat harga naik atau saat perusahaan rugi. 2. Aktivitas investasi dalam bisnis perusahaan. Arus kas dari investasi merupakan bagian kedua dari laporan arus kas. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dikapitalisasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pembelian aset jangka panjang akan dicatat sebagai pengeluaran kas pada bagian ini. Begitu juga dengan penjualan tanah dan gedung yang dianggap sebagai sumber pemasukan kas. Pembelanjaan modal atau capital expenditure yang dianggap sebagai aktivitas investasi tercatat pula dalam bagian laporan arus kas ini. Dampaknya terhadap lingkungan yaitu semakin banyak tanah atau gedung yang diperjualbelikan untuk investasi ini. 3. Aktivitas pembiayaan dalam bisnis perusahaan. Aktivitas ini mencakup penawaran saham perdana ke publik (IPO) atau Initial Public Offerings dan berikutnya, serta pembiayaan dari pinjaman utang. Bagian ini juga akan mencatat jumlah kas yang dibayarkan ke pemenang saham dalam wujud dividen, pembelian kembali saham atau stock repurchase, dan pembayaran bunga pinjaman yang berdampak merugikan kepada lingkungan masyarakat karena ditawari saham namun ada biaya CAR untuk public IPO atau internal public offering. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.